Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3B, Praktikum Proses Manufaktur yang beranggotakan 1. Tegar Purnama Atmaja, 2. Jerry Nurbudianto, dan 3. Rizka Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jerry Nurbudianto dengan nomor NIM mahasiswa 2019-01-2046, jurusan Teknik Industri. Proses drilling. Proses girding merupakan proses pembuatan lubang pada sebuah objek dengan menekankan sebuah girding berputar kepadanya. Proses pembuatan lubang ini tidak hanya melalui proses girding, namun pada juga dilakukan dengan proses lain seperti mempots, mengelas, meluaskan lubang, dan lain-lain. Pahat girding mempunyai dua mata potong dan melakukan gerak potong berupa putaran. Proses utama mesin girding. Putaran tersebut dapat dipilih dari beberapa tingkat putaran yang tersedia pada mesin girding atau ditetapkan kehendak bila sistem transmisi putar mesin girding merupakan sistem keseimbangan. Ada dua jenis girding, yaitu mengalur lurus yang digunakan untuk pengujian lubang yang dalam, yaitu penguji terapan yang tidak memiliki pusat mati dan meningkatkan inti pejal dari logam. Jenis-jenis mesin drilling oleh Rizka Rahayu, nomor induk mahasiswa 20190120048. 1. Mesin bor tangan. Hampir di semua bengkel memiliki jenis bor ini. Mesin bor digunakan untuk pengeboran dengan berbagai posisi yang umumnya tidak bisa dilakukan dengan bor standar. 2. Mesin bor duduk. Jenis mesin ini didesain khusus untuk pengeboran lubang yang kecil dan membutuhkan kecepatan tinggi. Perlu diingat, semakin kecil mata bor yang digunakan, maka semakin tinggi kecepatan putaran pada mesin bor. 3. Mesin bor tegak. Mesin bor tegak dirancang untuk benda kerja dengan ukuran sedang. Jenis mesin bor ini sekilas mirip dengan mesin bor sensitif, namun perbedaannya di letak ukuran yang lebih besar. 4. Mesin bor radial. Mesin ini dirancang untuk benda kerja yang berukuran sedang sampai besar. Jenis mesin ini memiliki kolom mesin berbentuk bundar yang terikat pada alas yang kuat. 5. Mesin bor gang. Mesin bor gang memiliki meja dan alas yang panjang. Jenis mesin ini memiliki 4-6 kepala bor yang ditetapkan secara sejajar. Masing-masing kepala bor memiliki motor penggerak sendiri-sendiri. 6. Mesin bor dengan spindle ganda. Mesin bor ini digunakan dalam proses pengeboran untuk beberapa lubang secara bersamaan. Jenis mesin bor ini juga dapat digunakan untuk mereproduksi pola lubang yang sama pada sejumlah bagian yang identik. 7. Mesin bor kedalaman. Jenis mesin bor ini digunakan untuk pengeboran yang membutuhkan kedalaman yang presisi, seperti pada pistol, spindle, dan batang piston. Pemakanan yang sedikit dan kecepatan tinggi dibutuhkan untuk pengeboran kedalaman. Bagian-bagian
pada mesin drilling. Ada base atau dudukan yang merupakan bagian yang menopang semua komponen pada mesin bor. Lalu ada tiang atau kolom, merupakan bagian yang berguna sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengeboran. Lalu ada table atau meja, merupakan bagian dari mesin bor yang berguna sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat diputar ke kanan dan ke kiri dengan sumbu proses yang terdapat pada tiang atau kolom. Lalu ada drill atau mata bor, adalah salah satu alat yang penting dalam mesin bor. Mata bor atau drill berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang efisien. Lalu ada spindle. Spindle merupakan bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam atau cuk dan yang mencekam atau memegang mata bor. Lalu ada drill feed handle. Drill feed handle merupakan bagian pada mesin bor yang berfungsi untuk menekankan atau menurunkan mata bor dan spindle ke benda kerja. Lalu ada motor atau motor listrik, adalah penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, sekring, lampu indikator, saklar on-off, dan saklar pengatur kecepatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.